Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk bergabung di grup-grup pembelajaran kita, baik di WhatsApp, Telegram, maupun Facebook, agar kita mudah berkomunikasi. Link tersedia di video deskripsi di bawah ini. Senang berjumpa dengan kalian kembali. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Dalam situasi seperti sekarang, dalam wabah corona, kalian harus selalu mengikuti petunjuk dari orang tua, guru, dan pemerintah. Nomor 1, tetaplah tinggal di rumah. Nomor 2, rajinlah mencuci tangan. Nomor 3, hindari keramaian. Nomor 4, jaga jarak dengan orang lain. Nomor 5, jangan menyentuh muka atau wajah. Nomor 6, jangan berjabat tangan. Nomor 7, ingatlah untuk memakai masker jika kalian sakit atau tidak enak badan. Dengan kesadaran kalian melakukan hal-hal tersebut, bukan hanya telah melindungi diri kalian, tapi kalian juga menjadi pahlawan bagi orang lain dan masyarakat. Kalian telah berbuat, kalian peduli agar orang lain tidak sakit. Kalian sungguh anak-anak yang mulia. Terus tanamkan hal ini pada diri kalian dan lakukan setiap hari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke topik. Hari ini ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan, meliputi tujuan pembelajaran, motivasi, dan persepsi. Topik kedua, kualitas air. Kalian akan melakukan diskusi untuk memahami materi ini. Topik ketiga, Hari Air Sedunia. Kita akan menyimak sebuah audiobook. Topik keempat, gambar cerita. Kalian akan mencoba membuat sebuah gambar cerita yang baik. Topik terakhir, topik kelima, evaluasi, nanti akan dilakukan melalui kuis. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. 3. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Tujuan terakhir, nomor 4. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non-fiksi. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan banyak membahas tentang air. Untuk itu, selama pembelajaran dan setelah pembelajaran, tunjukkan kepedulian dan kecintaan kalian terhadap lingkungan. Lakukan pembelajaran ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk memulai pembelajaran, simaklah video tentang manfaat air berikut. Pahami baik-baik. Nah anak-anak, rajin-rajinlah kalian mencuci tangan, apalagi dalam wabah corona yang menyerang negara kita. Sangat penting bagi kalian untuk rajin mencuci tangan. Sebelum dan setelah kalian melakukan sesuatu, sebelum dan setelah kalian bepergian, kalian harus terus ingat mencuci tangan kalian. Begitu pentingnya air dalam kehidupan manusia. Untuk itu, kita harus menghargai adanya air ini.
Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas salah satu cara manusia untuk menghargai air. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Kualitas air. Untuk memahami materi ini, lakukanlah diskusi berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nomor 1. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur minyak? Nomor 2. Apa yang terjadi jika kita meminum air yang bercampur kuman penyebab penyakit? Nomor 3. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Nomor 4. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok-kelompok lain dan Bapak Ibu Guru. Karena kalian belajar secara daring atau online dan diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah, maka diskusi ini bisa dilakukan bersama orang tua, ayah, ibu, atau kakak. Bisa juga bersama teman-teman kalian melalui aplikasi pesan singkat, seperti WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Silahkan pause atau jeda sejenak video ini sampai selesai, baru videonya dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang ketiga. Hari Air Sedunia. Untuk memahami materi ini, simaklah audiobook berikut ini dengan baik. Pahami isinya. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Nomor 1, menghemat penggunaan air. Nomor 2, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Nomor 3, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Waktunya bagi kalian untuk berdiskusi. Tugas kalian seperti berikut. Berdasarkan teks Hari Air Sedunia di atas, lengkapilah tabel berikut. Pertanyaan: pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Nomor 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Nomor 3. Apa akibat kekurangan air bersih? Nomor 4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Silakan buat tabelnya dan taruh jawaban di kolom jawaban. Kerjakan tugas ini dengan baik. Untuk diskusi bisa kalian lakukan bersama orang tua di rumah, ayah, ibu, atau kakak. Atau bisa kalian lakukan bersama teman-teman melalui aplikasi pesan singkat, seperti WhatsApp atau Telegram. Silakan kalian kerjakan. Ketika kalian sudah selesai, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang keempat. Gambar cerita. Air sangat penting bagi makhluk hidup. Bukan hanya manusia, binatang dan tumbuhan pun memerlukan air. Untuk memahami materi kali ini, amatilah gambar cerita tentang air dan binatang berikut ini. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan.
Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek bangau. Merasa iba, maka kakek bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Setelah kalian mengamati gambar cerita tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nomor 1, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Nomor 2, jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Kerjakan tugas ini dengan baik. Nah, sekarang di sini ada beberapa contoh karya gambar cerita yang banyak kita temui biasanya pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Perhatikan gambarnya baik-baik. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Dengan adanya gambar cerita tersebut, maka cerita yang disampaikan menjadi lebih mudah dibayangkan, sehingga kita sebagai pembaca mudah memahami isi cerita. Nah, kamu sudah melihat contoh karya gambar cerita. Pertanyaannya, menurutmu apa ciri-ciri karya gambar cerita? Renungkanlah dan jawab dengan baik. Setelah itu, lakukanlah kegiatan berikut ini. Ayo mencoba. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Nomor 1, lingkunganku sehat, airku bersih. Nomor 2, aku menjaga sungaiku bersih. Nomor 3, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Untuk informasi tambahan agar kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik, ingatlah kembali pelajaran di tema 6 tentang teknik membuat gambar cerita. Untuk membuat gambar cerita dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama teknik kering dan yang kedua teknik basah. Teknik kering menggunakan media seperti pensil, arang, kapur, krayon atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaannya, kalian bisa menggunakan teknik kering saja, atau menggunakan teknik basah saja, atau bisa juga menggabungkan kedua teknik tersebut secara bersamaan agar gambar kalian lebih menarik. Buatlah karya gambar cerita kalian sebaik mungkin. Setelah selesai, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik yang terakhir. Evaluasi. Kegiatan ini akan dilakukan melalui kuis. Untuk link kuis bisa kalian cek di video deskripsi di bawah ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika bermanfaat, silakan kalian bagikan atau share kepada teman-teman kalian agar makin banyak anak yang memperoleh manfaat dari video ini. Akhir kata, terima kasih Bapak ucapkan. Sampai jumpa lagi.